الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau saudara mengemban amanah sebagai pemimpin, misal di perwakilan atau di cabang, tunaikan kewajibannya sebagai pemimpin. Kewajiban sebagai pemimpin itu berlaku adil, memimpin berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, memimpin berdasarkan petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah, berlaku adil. Jangan memimpin karena hubungan kedekatan, jangan memutuskan karena hubungan kedekatan, atau jangan memutuskan perkara karena ada yang bayar. Tetapi berlakulah adil. Kemudian berbuat baik, menyayangi, sayang, berkasih sayang terhadap orang-orang yang dipimpinnya, terhadap warga yang ada di situ. Kemudian punya jiwa memberi. Memberi tidak harus dengan materi. Kalau memang belum dimampukan oleh Allah dalam hal materi, tapi mengemban amanah sebagai pemimpin, yo jangan korupsi. Jangan menyelewengkan dana sabilillah. Memberi tidak harus dengan harta. Memberikan solusi, berpikir, berani berpikir untuk warganya, berani berkorban pikiran untuk warganya, berani mencarikan solusi di setiap kesulitan warga. Jangan takut untuk berpikir dan berusaha mencarikan solusi. Kita ada Allah, berpikir bersama Allah. Hadirkan Allah di setiap pikiran kita. Hadirkan Allah di setiap nafas kita. Kalau kita berpikir sendiri, mengandalkan kemampuan diri, mbok ngantek koyo ngopo, nggak akan ada solusi. Tapi kalau kita berpikir dengan bergantung kepada Allah, menghadirkan Allah tidak butuh waktu lama, akan terus ada solusi dari Allah. Doakan warganya. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang senantiasa mendoakan warganya. Jangan hanya pandai menuntut haknya, tapi tunaikan kewajibannya. Termasuk salah satu kewajiban seorang pemimpin itu mendoakan orang-orang yang dipimpinnya. Didoakan itu hak bagi orang-orang yang dipimpin. Dalam konteks kebersamaan MTA, warga itu punya hak untuk didoakan pemimpinnya. Warga punya hak untuk dibimbing. Warga punya hak untuk diberi solusi dari setiap problematikanya. Memberi solusi harus berdasar Allah dan Rasulnya, bukan berdasar hawa nafsu keinginannya. Laksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang pemimpin dengan baik. Asasnya takut kepada Allah, takut saat bermaksiat, takut saat tidak bisa berlaku adil, takut saat tidak bisa berbuat baik kepada warga yang dipimpinnya. Asasnya itu. Dan seorang pemimpin itu harus bisa menjadi teladan. Kepemimpinan tanpa keteladanan itu akan rusak, omong kosong. Yang terjadi di hadapan Allah nanti kehinaan dan penyesalan. Khizyun wa nadamah. Seorang pemimpin yang baik punya kewajiban menyayangi, mencintai orang-orang yang dipimpinnya dan terus mendoakan. Bukankah Nabi kita pernah bersabda, khiyaru a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum.
sebaik-baik pemimpin kalian itu adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Mencintai di sini maksudnya cinta dalam kebaikan, kebajikan, dan kebenaran. Bukan cinta buta, tapi cinta dalam kebenaran. Saat melihat pemimpinnya menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya, wujud cinta kita itu mengingatkan, menarik pemimpin biar kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Itu wujud kecintaan kita kepada pemimpin. Pemimpin juga begitu. Saat melihat orang-orang yang dipimpin, warga yang dipimpinnya keluar dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya, wujud kecintaannya kepada orang-orang yang dipimpinnya, pemimpin ini mengingatkan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, bukan benci kepada orangnya, bukan dendam kepada orangnya, tetapi mengingatkan dengan penuh kesantunan, dengan kalimat-kalimat yang baik menghunjam jiwa, dengan penuh kesabaran terus dibimbing, diingatkan warganya yang menyimpang keluar dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Itulah kecintaan antara seorang pemimpin dan yang dipimpin. Cinta dalam kebenaran, saling mencintai karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Dan juga sebaik-baik pemimpin itu adalah kamu orang yang dipimpin ikhlas mendoakan pimpinannya. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, kata Nabi begitu. Jadi tanpa diminta, orang-orang yang dipimpinnya keluar doa tulus dari hatinya. Bukan karena dipaksa, tapi betul-betul tulus keluar dari hatinya, mendoakan yang baik-baik untuk pemimpinnya. Pemimpin juga begitu, mendoakan yang terbaik bagi orang-orang yang dipimpinnya, mendoakan yang terbaik bagi warganya. Kalau pemimpin belum mau mendoakan warganya, ini bukan pemimpin yang baik. Kalau orang-orang yang dipimpin belum tulus ikhlas mendoakan pemimpinnya, yakinlah ini belum ikhlas dipimpin. Warga yang belum baik karena belum mau tulus ikhlas mendoakan pemimpinnya. Jangan jadi pemimpin yang suka mencaci, memaki, mengumbar aib orang-orang yang dipimpinnya. Nabi juga pernah bersabda, seburuk-buruk pemimpin adalah al-hutamah. Orang yang pemimpin yang suka mencaci, suka mendendam, suka membenci orang-orang yang dipimpinnya. Fa iyyaka an takuna minhum. Jangan kamu jadi orang seperti itu. Kalau diberi amanah kepemimpinan oleh Allah, pimpin dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kecintaan karena Allah. Pimpinlah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wasyiraru a'immatikum, dan seburuk-buruk pemimpin kalian, alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Kamu orang yang dipimpin benci kepada pemimpinnya, pemimpinnya juga benci kepada yang dipimpin. Jadi antara pemimpin dan warganya saling benci, benci yang tidak ada dasarnya, benci yang tidak dibenarkan oleh syariat, saling membenci antara pemimpin dan yang dipimpin, itu tidak boleh. Seburuk-buruk pemimpin, watal anunahum wayal anunakum. Kamu melaknat, mendoakan keburukan bagi pemimpinnya, dan pemimpin juga melaknat dalam arti mendoakan keburukan bagi orang-orang yang di bawah kepemimpinannya. Dalam Islam itu ikhlas memimpin, ikhlas dipimpin. Tidak bisa semuanya jadi pemimpin, tidak bisa pula semuanya jadi orang-orang yang dipimpin.
Dalam kebersamaan harus ada yang ikhlas memimpin, ikhlas dipimpin. Ingat, ikhlas memimpin, ikhlas dipimpin. Sekali lagi, ikhlas memimpin, ikhlas dipimpin. Yang memimpin, ikhlas memimpin dengan pedoman Quran dan Sunnah. Apa kata Al-Quran, apa kata As-Sunnah, ikuti. Jalankan dalam kepemimpinannya. Yang dipimpin, ikhlas dipimpin dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apapun kebijakan pemimpin, kalau tidak keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah, kewajiban yang dipimpin hanya sami'na wa ata'na. Kalau kebijakan pemimpin keluar dari Quran dan Sunnah, maka kewajiban yang dipimpin la sam'a wala ta'ah. Jangan dengar, jangan taat, tetapi juga jangan tinggalkan pemimpinnya. Ingatkan pemimpinnya, berikan nasihat, berikan pelurusan, tawasau kepada pemimpinnya dengan cara yang ma'ruf. Itu tunaikan amanah kepemimpinan dengan baik menurut Allah dan Rasulnya. Adapun ketaatan, serahkan kepada Allah. Karena yang bisa menundukkan hati seseorang untuk mau taat, untuk mau menyatu atau tidak, itu hanya Allah. Ketaatan serahkan kepada Allah, doakan terus. Mudah-mudahan terbuka hatinya, lunak hatinya untuk bisa taat selama dalam kebenaran. Karena biar bagaimanapun, kata Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 63 itu, yang bisa menundukkan hati seseorang bukan pemimpinnya, tetapi yang maha kuasa menundukkan hati seseorang, melunakkan hati seseorang, menyatukan hati seseorang dalam ketaatan, itu hanya Allah. Mari diingat lagi itu ayatnya. Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 63. Dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Ketaatan itu bukan dengan materi. Ketaatan itu dengan hati. Sebanyak apapun materi yang diberikan oleh seorang pemimpin, itu tidak bisa menjadikan hati seseorang taat. Sebanyak apapun materi yang diberikan, itu ketaatan palsu. Kalau ada orang yang taat karena pemimpinnya memberi materi, itu ketaatan palsu, ketaatan semu. Taatnya bukan dari hati, taatnya bukan karena Allah, tapi taatnya karena materi yang diberikan. Jika nanti ada orang lain yang memberi materi lebih banyak, yang ini akan ditinggal. Dia akan taat dengan ketaatan semu kepada orang lain yang memberikan materi lebih banyak. Karena landasannya bukan karena Allah, landasannya bukan dari mata hati, tapi dari materi. Ketaatan yang hakiki bukan dengan materi, tapi dengan keterpanggilan hati. Hati bisa terpanggil harus taslim mengikuti Al-Quran. Dengan hanya mengikuti petunjuk Al-Quran sajalah hati kita akan bisa taat karena Allah. Hati seseorang akan taat karena Allah karena mengikuti petunjuk Al-Quran. Orang yang mengikuti secara kafah petunjuk Al-Quran dan mengamalkan secara totalitas dalam kehidupannya, hatinya tidak akan keras, hatinya akan lunak, sehingga bisa melihat, menerima, dan mengamalkan kebenaran. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, ketaatan hati seseorang itu mutlak milik Allah. Maka
Sebagai seorang pemimpin, jalankan amanah kepemimpinan dengan baik berdasar petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Kemudian masalah ketaatan warga serahkan kepada Allah dan terus didoakan. Sekeras apapun usaha kita agar warga taat, namun tanpa keridhaan Allah, tanpa mengikuti Al-Quran, tanpa tunduk patuh pada kebenaran Al-Quran, niscaya hati kita akan mengeras, tidak akan bisa taat dalam kebaikan. Insya Allah, Allah berikan anugerah yang luar biasa pada kita. Kebersamaan kita ini anugerah dari Allah. Karena kita terus berusaha semaksimalnya. Apa yang menjadi qala Allah wa qala Rasulullah, semaksimalnya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan kebersamaan ini. Apa yang menjadi larangan Allah dan Rasul-Nya, semaksimalnya juga kita tinggalkan, tidak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Anugerah luar biasa dari Allah kepada kebersamaan kita. Insya Allah kita terus berusaha untuk taslim pada warisan Rasulullah. Dari situlah hati kita dilunakkan oleh Allah, taat dalam kebaikan, taat dalam kebenaran, mau hidup dalam kebersamaan. Puncak kebersamaan adalah ketaatan. Tidak ada kebersamaan tanpa ketaatan. Tidak ada ketaatan tanpa kebersamaan. Bersama karena Allah, taat juga karena Allah. Ya, pokoknya sampaikan terus, doakan, pimpin dengan baik, dengan keteladanan, jalankan kepemimpinan dengan keteladanan, dan doakan. Insya Allah Allah meridhai. Ya, terus ada lagi?